tapi ada juga yang teriak-teriak mafia, ya tidak dihukum sama Komdis gitu loh. Kenceng banget lagi, bahkan sampai nebut inisial. Betul. Dan ini kalau kita ngomongin soal kritik ya, ini kan sama-sama di luar ya. Satu pakai media sosialnya sendiri si Yuran, yang satu langsung ke media. Media dia juga Di stadion yang pernah mengalami sebuah insiden besar gitu loh. Dan itu memakan banyak korban, dan kemarin lemparannya itu kena Divaldo Alves, Pak Afiat, asisten pelatihnya, dan cukup sakit lah pastinya kena batu segala macam. Tapi di luar itu, ayolah, kenapa masih ada kayak gitu loh. Padahal Persik Kediri juga para pemain dan juga official tim sebelum pertandingan tuh menunjukkan respect mereka ya. Yang menarik tadi kita sudah sempat singgung bagaimana PSIS Semarang ini menjadi tim pertama yang terdegradasi, tapi gaji pemainnya macet, dan Pak Yoyo nih lagi diburu supporter. Iya, bahkan kemarin ada gue lihat di TikTok atau di Pak Yoyo lagi di minimarket gitu, ditunggu di luar, suara, "Bos, gimana nih, Bos?" Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga kembali bersama Estu Ernesto. Yes. Kali ini kita akan kembali membahas soal sepak bola Indonesia yang makin menegangkan. Panas menjelang akhir musim, tinggal 2 pekan lagi saat kita syuting ini, yang mana yang paling panas adalah untuk penentuan siapa yang akan terdegradasi. PSIS Semarang sudah pasti degradasi menjadi tim pertama. Tinggal sisa 2 kuota lagi yang akan ataupun mengancam 5 tim. 5 timnya itu ada Persis Solo, kemudian Madura United, kemudian ada Semen Padang, Barito Putra, dan PSS Sleman. Jadi itu 5 tim yang masih terancam dalam bayang-bayang degradasi. Namun sebelum kita bahas soal panasnya degradasi tersebut, ini ada keputusan Komdis yang menimbulkan kontroversi. Kita tahu bahwa Yuran Fernandes dihukum 12 bulan akibat kritik yang dia lontarkan ke sepak bola Indonesia lah, dia bilangnya. Waktu itu akhirnya dihukum 12 bulan larangan beraktivitas plus denda 10 juta ya? 25 juta. Plus denda 25 juta. Tapi ada juga yang teriak-teriak mafia, ya tidak dihukum sama Komdis gitu loh. Kenceng banget lagi, bahkan sampai nebut inisial. Betul. Dan ini kalau kita ngomongin soal kritik ya, ini kan sama-sama di luar ya. Satu pakai media sosialnya sendiri si Yuran, yang satu langsung ke media. Media dia juga dan langsung ke media sosialnya dia juga. Jadi artinya ini di luar itu sebenarnya, tetapi memang perlakuannya beda. Ada yang mengatakan bahwa sorry ini agak basi, memang kita bahas ini agak basi, tapi kita hangatkan lagi lah bahwa menjelang 2 pekan terakhir ini ada yang panas-panas. Terlepas dari nanti juga kita bahas pelemparan di Malang segala macam. Tapi yang pasti ada perbandingan antara Yuran dan penasihatnya Semen Padang, Andri Rosiade, yang dua-duanya sama mengkritik sepak bola Indonesia. Penasihat apa Dewan Pembina apa gimana sih jabatannya? Nggak tahu sih, ya itulah pokoknya petinggi lah ya. Petinggi Semen Padang gitu. Karena kan di luar struktur kan gitu. Katanya kalau Yuran adalah bagian dari struktur liga, jadi dia menyalahi salah satu Football pasal. Football family yang kode disiplin itu. Sedangkan Andri Rosiade tidak masuk dalam bagian football family itu, makanya dia karena tidak dipanggil segala macam. Jadi ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut saya ini juga harus ini harus selesai, ini harus tuntas, karena nanti kalau tidak tuntas akan terulang lagi dan tidak ada penjelasan yang tuntas juga. Karena kalau ngomong football family Yuran mungkin dinilai tidak bagus segala macam tetapi Andre juga melakukan yang sama kan, Andri Rosiade melakukan. Nah, ini bedanya ketika Andre ini kan selalu ada di sebuah pertandingan di tim segala macam, dan dia ngomongin liga. Ya, jadi ini juga menurut saya juga agak janggal aja kalau tidak dilakukan punishment. Bukan punishment, minimal dihubungin dulu lah sama Komdis, diselesaikan, minta keterangan lah gitu. Ini nggak ada sama sekali kan gitu. Kalau Yuran kan langsung diputuskan segala macam. Jadi menurut saya juga aneh ya, perbedaannya apa sih gitu. Jadi sampai sekarang gitu tanpa mengecilkan arti peran dari Komdis, PSSI atau lain sebagainya. Tapi menurut gua dua orang ini menurut gue sama, yang satu pemain, yang satu pengurus gitu loh. Bedanya apa sih? Dan sama-sama mengkritik sepak bola Indonesia gitu. Jadi agak berbeda, perlakuannya beda, dan Yuran menimbulkan
keviralan dengan hashtag kami bersama Yuran. APPI juga menolak langsung keputusan komisi. Langsung bertindak cepat sama dengan itu. Pak Erick Thohir juga seperti itu berkomentar agak kaget gitu-gitulah dengan hukuman ini ya gitu. Tapi memang gini sih menurut gua sih ini harus selesaikan, harus clear. Dan kalau perlu ada dibahas nanti ada aturan-aturan yang soal kayak gini nih. Ini kan ini seiring perkembangan zaman, Is. Ujaran kebencian, di ujaran kebencian ya, maksudnya ini kan masuk ujaran kebencian ya, atau kritikan via media sosial itu belum ada aturannya menurut saya ini harus ada di kode disiplin mah ada. Ya, tapi cuma lingkupnya belum detail mungkin. Detail itu kan nggak ada. Misalnya nih aturan dia mengkritik via Facebook atau via Instastory kan beda nih statusnya. Kalau Facebook bisa lama, kalau Instastory kan cuma 24 jam. Aturan-aturan itu harus didetilin menurut gua gitu. Gitu. Oke. Ya, itu tadi soal kritik mengkritik ya, mudah-mudahan jadinya tidak anti kritik juga. Iya. Dalam penyelenggaraan kompetisi ini ya. Iya. Ya, siapapun itu nanti yang akan menyampaikan ya itu bisa menjadi sebuah masukan yang bisa diambil sisi positifnya. Yes. Kalau gue sih ngeliatnya itu ya, jangan sampai nanti malah jadi seperti akan anti kritik gitu. Betul. Dalam menyikapi perjalanan sepak bola kita untuk maju ke depannya lagi. Nah, yang pasti kita juga menyesalkan ya yang tadi sudah sempat disinggung Estu, kejadian lagi padahal ini kembali pertama kalinya Arema ke Stadion Kanjuruhan after renovasi dan juga tragedi Kanjuruhan itu ternyata dinodai oleh oknum fans yang menempuk ataupun melempari dengan batu bis dari Persik Kediri keluar dari stadion. Ini seakan mereka ini tidak bisa ataupun belum dewasa ya, tidak belajar dari tragedi yang justru menimpa rekan-rekannya sendiri. Ini tentunya sangat disesalkan sekali dan benar-benar harus mungkin dicari pelakunya, biar bisa dihukum, biar bisa menimbulkan efek jerah sih kalau gue. Tragedi Kanjuruhan itu banyak yang apa ya istilahnya bikin sindiran atau kritik yang terhadap supporter Arema segala macam. Memang dikritik keras mereka gitu sama banyak elemen supporter yang lain, bahkan mereka tidak belajar Kanjuruhan. Terus mereka ini lawannya baru Persik nih. Coba kalau lawannya Persebaya gitu. Kita harus gini, sedikit mundur ke belakang, belajar dari Semen Padang lah misalnya. Semen Padang pertama kali balik ke Stadion Haji Agus Salim, kalah langsung 91 81 ya di Dewa United. Tidak ada insiden apapun. Artinya menunjukkan kedewasaan ini terlepas dari siapapun itu ya. Dan kemarin ketika kejadian di Persik Kediri ini menurut saya ini sorotan yang menurut saya paling titik terendah lah yang diharuskan supporter, dan ini menurut saya akan juga mempengaruhi beberapa keinginan supporter lain yang AWD mulai diadakan musim depan. Ini juga akan mempengaruhi. Jadi menurut saya ini harus ada tindakan juga. Memang sampai kita syuting belum ada hasil komdis ya atas apa kejadian itu. Tapi kita tunggu seperti apa. Ini penting banget ini. Ini soalnya bukan soal ketertiban dan kenyamanan dan lain sebagainya. Tapi ini soalnya di posisi yang di stadion yang pernah mengalami sebuah insiden besar gitu loh. Dan itu memakan banyak korban. Dan kemarin lemparannya itu kena Divaldo Alves, Pak Afiat, asisten pelatihnya, dan cukup sakit lah pastinya kena batu segala macam. Tapi di luar itu, ayolah, kenapa masih ada kayak gitu loh. Padahal Persik Kediri juga para pemain dan juga official tim sebelum pertandingan tuh menunjukkan respect mereka ya. Doa untuk korban tragedi Kanjuruhan, karena mereka tahu betul ya bagaimana perihnya saat itu ketika kejadian di 2022 ya tragedi tersebut. Tapi ternyata ketika selesai pertandingan ya ada mungkin supporter yang tidak terima ya hasil dari kekalahan timnya di laga tersebut. Memang kalah telak ya Arema di laga itu. Dan kalau kita lihat pertandingan, saya nonton pertandingan full walaupun di TV ya. Dan sebelumnya mereka melakukan penghormatan doa di pintu 13, lalu ketika ada gol tidak ada selebrasi apapun gitu. Fine aja gitu, maksudnya tidak ada provokasi apa-apa. Tapi ketika keluar ternyata, dan panitia Arema juga tidak melakukan pengamanan yang ekstra ya, karena memang tidak ada apa-apa, tapi justru di luar dilempar, dan ini posisinya di luar stadion sebenarnya. Tapi ini penting banget untuk kalau misalnya tadi Yuran itu dianggap sebagai bagian dari family football, dan kalau ini di luar football, berarti harus tindakan dari kepolisian harus dipakai diamankan segala macam. Ini harus segera, dan sampai hari ini belum ada yang ketangkap atau siapa gitu ya, belum ada tersangka. Ya biasanya kan cepet tuh dari video yang beredar tuh tangkap itu, tapi tumben nih masih belum ada yang kelihatan ya ketangkap. Kita tunggu aja, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, dan juga
semoga supporter tetap damai. Yes. Itu sih yang paling penting ya, tidak ada yang terprovokasi. Yeah. Karena kita tahu kemarin koordinasinya juga langsung luar biasa sih, langsung lumayan cepat kayak dari Aremania Utas itu juga untuk berkoordinasi, kemudian mungkin berkomunikasi dengan seluruh pihak ya, stakeholder, bahkan Arema juga respon cepat, minta maaf ya kepada Persik Kediri gitu ya. Ini respon-respon cepat yang memang diharapkan ya untuk bisa meredam. Tapi satu hal lagi, di Arema sendiri sebenarnya kan persoalan dualisme mereka juga belum kelar sampai sekarang. Betul. Ketika ada banyak dualisme, Jakarta pernah ada dualisme, Persebaya, ya Surabaya ada dualisme, Jakarta tigalisme. Surabaya juga itu, tapi semua selesai dengan baik dan mereka sekarang menata dengan baik. Kita lihat tanpa mengecilkan arti apa-apa, teman-teman bonek sudah jauh lebih membaik. Ini tidak membandingkan ya, tapi kita ngomong progresnya ya. Mereka cukup baik, klubnya bisa menjual merchandise-nya dengan baik, apalagi di Persib Bandung juga seperti itu. Nah, Arema ini kan persoalan dasarnya kan dualisme masih terjadi gitu. Terus ada kemarin Kanjuruhan, kemarin pelemparan. Artinya ini persoalannya tuh belum pada kelar gitu loh. Harus dikelarin, walaupun memang sudah ada Aremania Utas ya ini yang menyatukan, tapi memang secara klubnya ini masih ada banyak ganjalan sampai sekarang menurut gue belum. Itu juga menurut gue jadi bagian yang harus segera diselesaikan gitu. Iya, kita doakan yang terbaik untuk supporter Indonesia. Dan yang menarik tadi kita sudah sempat singgung bagaimana PSIS Semarang ini menjadi tim pertama yang terdegradasi, tapi gaji pemainnya macet dan Pak Yoyo nih lagi diburu supporter. Iya, bahkan kemarin ada gue lihat di TikTok atau di Pak Yoyo lagi di minimarket gitu. Ditunggu di luar, suara, "Bos, gimana nih, Bos?" gitu. Terus di gedung DPR atau apa ya, dia turun wawancara wartawan kira-kira tentang karir dia politik atau apa. "Pak, gimana PSS?" "Udah Mas, nggak usah ngomong itu." Sampai segitunya Pak Yoyo dikasih segitunya. Terus ketika ini kebetulan ya, setelah PSIS pertandingan pekan 32 kalau nggak salah, yang kalah lawan Sleman, itu kan hari Minggunya atau Sabtunya itu Pak Yoyo ke kampung gue ke Wonogiri, melantik Askap Kabupaten Wonogiri. Itu kan secara langsung tuh di Instagram Persiwi Fans itu. Itu komentar bukan orang Wonogiri, isinya orang pendukung PSIS Semarang. Oh, ternyata dia pergi ke Wonogiri nih. Hati-hati nih, bla bla bla. Di komentar gue nonton tuh, hampir setengah jam gue nonton di Persiwi Fans Instagramnya itu, semua komentar pendukung PSIS gitu. Jadi segitunya. Tapi memang ketika setelah kalah ya, kalau nggak salah pemain dikumpulin di depan gerbang itu sama teman-teman supporter PSIS, David Maulana ya mengaku bahwa dia dari Januari belum bayaran, gajinya belum dilunasi. Terus si A, si B, si C, pemain-pemain juga mengaku segala macam. Jadi supporter tidak mengecam pemainnya yang bermain tidak maksimal karena memang kondisinya seperti itu, dan mereka sangat mengecam manajemen gitu. Itu yang terjadi, bukan fenomena ya, yang terjadi musim ini panasnya PSIS gitu. Iya, tapi juga memang itu terlepas dari konflik yang terjadi antara supporter dan juga manajemen klub kan. Yang membuat akhirnya supporter enggan ataupun memboikot kan. Betul. Datang ke stadion. Benar nggak sih 3 laga kandang? Iya, nggak cuma 3 ya, hampir setengah musim ya setelah mereka kembali ke jati diri. Karena sebenarnya kayak Sleman lama main di Solo terus balik lagi ke Maguwo dengan kondisi tim yang di bawah. Tapi penonton selalu penuh. Nah, artinya mereka menunjukkan bahwa loyalitas mereka nggak ada masalah dengan ada yang, kalau PSS kan ada something yang menghalangi mereka dalam tanda kutip. Begitu juga Persis Solo sempat diboikot penonton juga, tetapi ketika mereka berjuang segala macam kondusif lagi gitu. Nah, PSSI itu ada persoalan yang membuat dan kita tidak pernah menyalahkan siapapun dari itu ya, itu pilihan ya gitu, dan mungkin itu bagian dari cara pendukung PSS pendukung timnya walaupun dengan cara seperti itu, karena mungkin boleh kecewa. Bahkan Persija kemarin ada itu bla 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 dark system gitu kan, yang di tribun utaranya JIS itu waktu lawan Bali itu ada gitu, si A si B dark system gitu. Nah, sampai segitunya ngomong kayak gitu. Jadi menurut gua itu juga bagian, karena supporter ini kan mau nggak mau, bayangin ini 17 kali home misalnya ya, 17 kali home, sekali home misalnya nonton yang paling murah tiket 100.000, 1,7 dia keluarin nih. Itu sekali konser nonton Green Day gitu 1,5 tiketnya gitu. Jadi menurut gue juga supporter tuh effort ngeluarin duit gitu untuk beli tiket itu gitu. Iya, itulah yang menarik ya dari sisi PSS Sleman. Tadi sudah disinggung Estu bagaimana dia menjadi tim yang paling dekat untuk menyusul PSIS Semarang. Saat ini berada di posisi ke-17.
dan perjuangannya agak paling berat nih sekarang. Ya, betul. Untuk bisa lepas dari degradasi. 2 kali main kalau posisi sekarang berarti nilainya berapa? 30 berapa? 30 berapa ya? Coba gue lihat dulu ya. Sekarang poinnya berapa? 28 ya? 28 tambah 6 berarti 34. Iya. 34 padahal safety itu 37. Dari pekan kalau ngitung dari pekan 33 ya. Paling safety 37. Karena siapa namanya di atasnya itu ada Barito itu kalau 2 kali menang 36 kalau nggak salah ya. 36. Jadi 37 itu baru aman sebenarnya. Nggak, kalau menang 2 kali 37 si Barito. 37. Berarti 37 itu kan yang paling aman ya. Itu pun belum aman kalau tim lain kan juga bertanding ya. Iya, gitu. betul. Nah, ini menurut saya ini juga istilahnya ini juga jadi PR banget buat Sleman, tapi saya apapun salut dengan supporter Sleman. Penuh di stadion mereka. Ya memang perbedaannya adalah Sleman ini mungkin hampir 70% pertandingan mereka di Solo ya, home mereka. Jadi terlepas ketika di Sleman juga pertandingan pertama di Banggo langsung kalah juga waktu lawan Borneo ya kalau nggak salah. Itu tapi mereka hampir semua mainnya di Solo gitu, bahkan dari 2 musim terakhir gitu, itu karena stadionnya direnov gitu. Jadi itu juga mungkin akan berpengaruh gitu. Nah ini juga catatan dari Sleman yang tidak diuntungkan oleh keadaan sebenarnya. Iya benar. Madura United juga Semen Padang dan Barito Putra masih riskan di pekan ke-33 ini. Apalagi kalau kita melihat dari jadwal ya, kita lihat jadwal dulu. Siapa namanya? Barito Putra bakal menjamu PSM Makassar. Kemudian Madura United bertandang ke Bali United. PSS Sleman nih menjamu Persija. Terus Persis Solo menjamu Dewa United. Dan Persis Solo paling berat. Lawan Dewa United, habis itu lawan Persib Bandung. Jadi 2 besar yang mereka hadapi. Dan pertandingan keduanya away. Pertandingan terakhir itu away. Nyaris semua tim yang bermain papan bawah ini di pekan terakhir itu away semua. Sleman away, Barito away, Semen Padang away, Persis Solo away, Madura away juga ya. Madura home. Tapi sebenarnya kalau berkaca dari keputusan hasil-hasil ini, pekan ke-32 juga menentukan. Bayangin hasilnya Persib imbang dengan Barito. Iya, betul. Itu juga dalam akhir lagi. Itu menguntungkan tim lain. Persik Kediri sedikit diuntungkan oleh pertandingan hasil. Persebaya hampir menang, tapi gagal kan. Golnya Dejan Tubas kan dianulir. 1-1 lawan Semen Padang. Itu juga menguntungkan Semen Padang, merugikan Barito otomatis. Terus tiba-tiba Madura kalah kan di kandang sendiri, tapi Persis Solo menang di markas PSBS. Ini juga berpengaruh, Jadi ini menyelamatkan seperti judul thumbnail kita, siapa menyelamatkan siapa. Itu bukan menyelamatkan dalam tanda kutip kong kali kong, bukan ya. Tapi bagaimana tuan rumah ini tidak maksimal, akhirnya tim tamu jadi menang gitu-gitu. Jadi ini keuntungan yang sebenarnya dari semua tim ini yang paling enak itu adalah Persis Solo. Walaupun di kandang beberapa kali kalah, tapi tandang mereka menang loh. Lawan Barito menang, lawan PSBS menang, dan PSBS ini penting banget buat catatan mereka. Iya benar. Dan yang pasti nanti menjamu Dewa United pasti tidak akan mudah. Karena Dewa United juga masih ingin mengamankan posisi di 2 besar. Terus lawan Persib nggak mau dong pesta juara keganggu. Harusnya ya, secara logika mereka akan tetap ambil habis-habisan, memberikan kemenangan kepada fansnya mereka untuk sebagai penutupan yang manis lah di pertandingan itu. Happy ending. Nah kita lihat ketika lawan Barito aja, kan semua orang mengatakan Barito, termasuk gue kan mengatakan Barito bisa menang. Dan memang unggul dulu, unggul dulu, tapi sampai menit akhir, di menit 90 berapa ya, gol pokoknya menit akhir banget itu. Habis itu langsung prit. Iya, gol bunuh diri Yuswanto itu kan ya di menit akhir. Jadi ya tidak rela lah, main bola harus menang lah gitu tujuannya gitu. Ya itulah drama-dramanya pasti akan menjadi luar biasa lagi ketika di fase terakhir ya, di pekan terakhir, karena jadwalnya pun sudah dibuat sama PT LIB tidak jadi serentak. Tadi kan 25 Mei semua ya pekan 34, tapi dibagi nih, yang punya kas degradasi di mainnya ini tanggal 24 Mei. Selain itu ya udah mainnya tanggal 23 Mei. Sisanya. Termasuk ini ada imbauan nih teman-teman Malut United kan. Banyak nih orang Maluku Utara mau ke Jakarta nih. Ke Jakarta. Persija. Kan mainnya kemungkinan di JIS kan, mau movie ke Jakarta. Itu ada salah satu penasihat dari Malut United, Pak Asgar Saleh itu bikin announcer. Tolong hati-hati.
cek lagi pesanan tiket pesawat kalian karena pertandingan dimajukan gitu. Jadi ini keren sih menurut gue. Jadi banyak takutnya kan udah pada jauh-jauh pesan di tanggal 24 kan, ternyata mainnya tanggal 23 di hari Jumat kan itu, karena ini juga seperti itu. Tapi yang menarik adalah pertandingan nanti di Bandung, pertandingan terakhir kan di tanggal 24. Terus tim-tim istilahnya tim-tim papan bawah itu tanggal 24 dan menarik sebenarnya kita langsung ke perebutan runner up ini juga sebenarnya ketika Persis harus mengalahkan Dewa kan harus mempertahankan posisi 2 nih. Ini sebenarnya diuntungkan dengan hasil Persebaya sih. Iya benar. Iya, hasil Persebaya dengan Persebaya kan 2 pertandingan terakhir kan nggak menang. Nggak menang itu, dan mereka selalu unggul. Yang pertama Persik unggul di kandang lawan. Kemarin tertinggal dan balik unggul tapi akhirnya di VAR kena VAR. Tapi menurut saya Persebaya juga belum sampai akhir musim belum konsisten sih menurut saya gitu. Iya benar. Dan iya dia imbang sama Persik Kediri sama Semen Padang ya kemarin. 3-1 loh Persik Kediri itu. Sama Persik Kediri dari 3-1 jadi 3-3. Kemudian ini sama Semen Padang ketinggalan duluan. Iya. Jadi 1-1. Iya. Di kandang sendiri pula. Betul. Terus yang paling penting salah satunya ada ketika derby Jatim melawan Arema di Bali. Iya benar. Itu juga seri juga gitu. Jadi Persebaya ini sebenarnya punya chance untuk ke Asia, tapi mereka ya timnya belum konsisten gitu, nggak sekonsisten Dewa lah. Gitu. Iya benar. Ya kita tunggu aja nih siapa yang akan kepleset untuk ada di posisi kedua, karena Malut United juga mengintip itu. Iya. Mengintip itu. Iya. Ingin peluang mereka juga ingin mencoba ke sana ya, ke Asia, paling nggak ke ASEAN ya, Kopi ya. Kan kalau nggak misalnya nih Malut tidak bisa runner up nih kan susah nembus di Dewa nih. Iya. Kalau dia bisa nomor 3, itu kan udah prestasi. Iya, bisa ngegeser Persebaya yang di papan atas sepanjang musim, terus dia tim promosi terbaik gitu. Jadi pelatih lokal, satu-satunya pemain lokal ini Malut itu gengsinya banyak ketika di 3 besar gitu. Nah itu dia tuh, kita tunggu nanti bakal panasnya seperti apa untuk perebutan posisi kedua, kemudian degradasi. Yes. Jadi menurut kalian siapa yang bakal terdegradasi? Ya. Sampaikan di kolom komentar. Dan kita bakal prediksi langsung untuk pekan 33. Persita versus Persib. Sampai jumpa di Indonesia Arena. Gue nonton. Gue sih kalau Persib bisa menang sih. Persita lagi nggak bagus sih. Persib bisa menang atau minimal imbang lah. Ya, gue imbang. Malut United PSIS Semarang. Malut United. Malut lah. Ini menarik guys. PSIS cabang Maluku Utara. Ada Fredian Wahyu, Wahyu Pras, Rere Dondo, Hari Nur Yulianto, Coach Imran sendiri, Ahmad Rizal Oktavian, asistennya. Saputra itu masih nggak sih? Oh, udah nggak ada. Nah, ada 6 pemain dan ini kemarin ketika tahu PSIS degradasi, mereka semua mengunggah dukungan ke PSIS. Jadi rasa prihatin mendukung PSIS untuk segera bangkit segala macam. Dari Coach Imran, dari Hari Nur Yulianto, dari Rere Dondo, dari termasuk ada dokter timnya itu, dokter Mufid, dokter siapa itulah yang cewek itu, terus ada mantan asisten Idrus Gunawan, semua mendukung. Tapi ya PSIS memang sudah terdegradasi. Gitu. Iya itu. Kemudian Bali United, Madura United. Mainnya di Bali ya? Iya. Ini kan perpisahan Teko di kandang, Is. Iya. Bali lah gua. Iya, Bali. Barito Putra PSM Makassar. Barito Putra, gue pasti pegang Barito. Barito gue. Iya. Persis Solo Dewa United. Wah ini gue kayak Persis Solo sih. Gue sih lebih cenderung Persis Solo ya. Iya. Tapi potensi untuk imbang juga gede. Iya. Gue Persis Solo. PSS Sleman Persija Jakarta. Gue PSS Jakarta nothing tulus. Iya. Gue PSS Sleman. PSS Sleman, gue sama PSS Sleman. Terus PSBS lawan Arema. PSBS main di kandang kan? Iya. Semen Padang versus Persik. Semen Padang lah. Semen Padang. Borneo versus Persebaya. Borneo bisa menang nih. Pertandingan kandang terakhir. Persebaya inkonsisten. Iya. Walaupun Borneo secara performa lebih baik dari Persija lah ya. Iya. Borneo FC gue juga. Oke, kalau kalian prediksinya seperti apa di pekan ke-33, sampaikan di kolom komentar juga. Dengan demikian, kita sudahi untuk episode kali ini. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk follow sosial media Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok, maupun di Facebook. Dan terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia, karena kita juga ada di Noise. Dan untuk teman-teman perkembangan yang menarik sebenarnya di luar Liga 1 ada Liga 4 ya, putaran nasional, dan udah ada 1 tim yang sudah promosi dan akan kita bahas lengkap minggu depan. Semua ada di skor.id dan lu bisa perkembangan persaingan antara Inter dan juga Napoli di situ, termasuk bagaimana
endingnya Barcelona apa akan juara di La Liga atau masih terseok. Oke, dan mungkin gue Rasatnan. Sampai jumpa lagi.